A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmat dari Allah lah kita masih dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan online kita pada kesempatan kali ini. Sholawat beriringan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rahmat Kurniawan, SEMA, AKCA, CPA BKP sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat kepada teman-teman dari kelompok 2 dan yang terhormat kepada pemirsa yang telah bersedia untuk menonton video presentasi dari kelompok kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002, Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 1916040040, dan Rizky Pratama Putra dengan NIM 1916040043 akan mempresentasikan judul materi terkait ketentuan khusus P3B. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya, Fitrah Azrial Akbar. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang PPH, Otoritas Pajak Indonesia memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan pajak dari orang asing atau SPLN melalui ketentuan pasal 26 Undang-Undang PPH. Dalam pasal ini, mewajibkan kepada semua pemberi penghasilan di Indonesia untuk memotong penghasilan tersebut sebelum penghasilan tersebut diterima oleh SPLN. Pada umumnya, tarif yang berlaku dalam pasal 26 adalah 20%. Dengan dasar pengenaan PPH pasal 26 berupa nilai bruto yang seharusnya diterima atau perkiraan penghasilan neto. Kendati demikian, ada beberapa pengecualian. Pemberi penghasilan di Indonesia boleh tidak menggunakan pasal 26 Undang-Undang PPH, tetapi menggunakan tax treaty atau P3B. Hal inilah yang diatur lebih lanjut dalam PER strip 10-PJ-2017. Pemotong dan atau pemungut pajak dapat melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan yang diatur dalam P3B. 2. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. 3. Penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. 4. Wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. 5. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B. 6. Penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Selanjutnya, ketentuan khusus dalam P3B. Yang pertama, ada non-discrimination. Pada konteks pajak internasional, istilah diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Pasal 24 OECD Model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi-kondisi yang ditentukan secara spesifik. Apabila ditelusuri lebih lanjut, diskriminasi dalam konteks pasal 24 OECD Model dapat diartikan sebagai yang pertama, perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama. Atau 2. Perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama. Tujuan diadakannya pasal 24 OECD Model bukan untuk menghindari pajak berganda, namun untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil. Oleh karena itu, penting adanya suatu aturan yang dapat mengatur agar keadilan dalam pengenaan pajak dapat dilaksanakan. Baiklah, itulah penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Al-Rashid. Kepada Muhammad Al-Rashid, waktu dan tempat disilahkan. 2. Mutual Agreement Procedure atau MAP
merupakan cara alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda, atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing. Rumusan ketentuan mutual agreement prosedur terdapat dalam pasal 25 ayat 1 OECD. Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu 1. Apabila subjek pajak orang pribadi dan badan dikenakan pajak atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, subjek pajak tersebut dapat mengajukan prosedur persetujuan bersama atau MAP. 2. MAP adalah solusi penyelesaian sengketa di luar ranah penyelesaian sengketa domestik, seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi dan bukan litigasi. 3. Perlu dicatat bahwa MAP tidak dimaksudkan untuk mencabut hak wajib pajak pada penyelesaian sengketa domestik. 4. Pengajuan MAP diajukan oleh subjek pajak kepada otoritas yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut di negara tempat subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri. 5. Pengajuan MAP harus dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama yang menghasilkan sengketa. Pada umumnya, first notification tersebut dapat diartikan sebagai surat ketetapan pajak atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Meskipun mutual agreement prosedur atau MAP terus meningkat di berbagai negara, angka tersebut tidak dapat diimbangi dengan tingkat permohonan MAP yang dapat diselesaikan. Perbandingan antara jumlah permohonan MAP yang belum atau sedang dalam proses penyelesaian tidak sebanding dengan jumlah permohonan MAP yang berhasil diselesaikan. Untuk mengatasi masalah itu, OECD juga mempertimbangkan perlunya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak internasional sehingga dapat meningkatkan kepastian dan prediktabilitas bagi dunia usaha. Pasalnya, proses MAP dapat saja menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan aplikasi hasil rencana aksi tersebut. OECD pun akhirnya memasukkan upaya meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa melalui MAP dan arbitrase sebagai salah satu aksi dalam proyek PEPS. Data statistik MAP di negara-negara anggota OECD menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam hal proses penyelesaian sengketa pajak internasional melalui MAP. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan yang kuat dari otoritas pajak di negara-negara anggota OECD untuk menyelesaikan sengketa pajak internasional melalui MAP. Akan tetapi hal ini berarti MAP tidak memiliki kelemahan. Sebagai contoh, MAP dianggap tidak memberikan kepastian karena tidak mewajibkan otoritas pajak untuk mencapai kesepakatan. Selain proses keberatan atau banding ke pengadilan pajak, wajib pajak dapat memilih salah satu jalan penyelesaian atau bersama-sama. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai exchange of information. Dengan tujuan untuk memberantas harmful tax competition, OECD menerbitkan prosedur pertukaran informasi yang sebagaimana tertuang dalam pasal 26 OECD Model. Pada dasarnya, pertukaran informasi terdapat pada OECD Model terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, pertukaran informasi berdasarkan permintaan, di mana permintaan ini harus diajukan secara cash basis. Yang kedua, pertukaran informasi secara spontan, di mana pertukaran informasi ini didapatkan dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh beberapa pengiriman informasi. Pertukaran informasi secara otomatis, di mana informasi yang dipertukarkan secara otomatis ini biasanya dikumpulkan di negara sumber penghasilan secara rutin. Yang keempat, Tax Information Exchange Agreement TIEA atau TIEA model yang dipublikasikan oleh OECD pada April 2002.
rubrik agreement yang dibuat oleh Swiss dengan sejumlah negara terkait aset-aset yang terdapat di rekening Swiss. Yang keenam, Forex Account Tax Compliance Act atau dikenal dengan sebutan FATCA, yang diterbitkan oleh Amerika Serikat untuk mendeteksi serta mencegah praktik penghindaran pajak secara ilegal dilakukan oleh warga negara Amerika, dan Common Reporting Standard atau CRS yang dirilis oleh OECD sebagai instrumen pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau yang disebut dengan Competent Authority Agreement atau CIA. Yang keempat, Diplomatic Agent and Consular Officer. Dalam OECD, model ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 28, sedangkan dalam UN model terdapat dalam pasal 27. Pasal 28 OECD model dan pasal 27 UN model diatur hal yang sama, yaitu dalam hal suatu negara masih mempertahankan hal untuk mengenakan pajak, hal tersebut menjadi tidak terlalu konvensi Wina atau aturan ini lagi. Hukum Indonesia menegaskan bahwa penghasilan atau keuntungan yang diterima pejabat diplomatik dan konsulat tidak dikenakan pajak di negara yang menerima pejabat diplomatik atau konsulat tersebut. Dalam hal ini, negara menerima pejabat diplomatik atau konsulat tersebut memberikan pembebasan atas semua jenis pungutan pajak, baik personal, nasional, lokal, dan kota, kecuali atas yang pertama, pajak tidak langsung, di mana secara normal dimasukkan dalam harga barang atau jasa. Yang kedua, pungutan atau pajak atas harta tidak bergerak yang dimiliki secara pribadi yang terletak. Yang ketiga, di wilayah negara penerima kecuali kepemilikan harta tersebut untuk bertujuan dari suatu negara misi diplomatik. Yang ketiga, pajak atas perumahan, penggantian atau warisan dikenakan negara penerima. Yang keempat, pungutan atau pajak atas diinvestasikan dalam usaha komersil di negara penerima. Yang kelima, tagihan yang dikenakan untuk penyerahan jasa tertentu. Yang keenam, biaya pendaftaran, pengadilan atau catatan hutang hipotek, dan materi yang berkaitan dengan harta tidak bergerak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akbar. Dipersilakan.